Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Amirtul Azkia dari Prodi Pendidikan Biologi 20DC, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang biologi. Apa yang dimaksud dengan biologi? Dan apa manfaat dari mempelajari ilmu biologi? Biologi berasal dari bahasa Yunani, bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu pengetahuan tentang benda hidup. Benda hidup merupakan salah satu fenomena alam. Bisa dikatakan biologi merupakan ilmu yang mencakup dari botani, hewan, manusia, dan alam sekitar. Manfaat biologi. Yang pertama, bijak dalam memanfaatkan sumber daya hayati. Pemahaman biologi yang baik membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijak. Jika kita mempelajari biologi, kita akan paham kehadiran pentingnya keberadaan mereka. Kita akan menjaga lingkungan dengan baik karena tahu fungsinya di dunia ini. Dengan mempelajari kehidupan, diharapkan kita bisa lebih menghargai kehidupan. Kedua, terhindar dari bahaya. Dengan mempelajari biologi, kita mampu menghindari bahaya di sekitar kita. Contohnya seperti pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini. Jika kita memahami cara kerja virus, kita pasti lebih berhati-hati dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Biologi telah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia selama beberapa abad terakhir. Kamu pasti pernah demam atau terserang penyakit dan diberi antibiotik kan? Nah, antibiotik adalah salah satu contoh kontribusi biologi bagi kesehatan manusia. Selama puluhan tahun, antibiotik telah menyelamatkan orang dari infeksi dan membuat mereka pulih kembali. Itulah beberapa manfaat dari mempelajari ilmu biologi. Pembahasan kedua yaitu tentang sel. Sel merupakan unit atau satuan dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Dan sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalam sel. Perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sel tumbuhan vakuolanya berukuran besar, sedangkan sel hewan vakuolanya berukuran kecil. Sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, sedangkan sel hewan memiliki sentriol. Sel tumbuhan memiliki plastida yang merupakan kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Di dalam sel hewan terdapat berbagai macam organel. Di antaranya, membran sel, nukleus, sitoskeleton, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, vakuola, sentriol, sentrosom, dan mikrofilamen. Dan organel-organel dalam sel tumbuhan diantaranya nukleus, kloroplas, ribosom, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, vakuola, dan peroksisom. Pembahasan ketiga, tingkat organisme kehidupan. Tingkat organisme kehidupan dimulai dari sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Kemudian, kumpulan sel akan membentuk jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada makhluk hidup terdapat berbagai macam jaringan, seperti jaringan pada hewan, dibedakan menjadi jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kemudian, kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu akan membentuk
Organ. Tubuh makhluk hidup tersusun dari berbagai macam organ, misalnya organ jantung, organ otak, organ ginjal. Organ-organ yang berbeda akan berkumpul membentuk suatu sistem yang disebut sistem organ. Kumpulan organ-organ tersebut akan menjalankan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Contoh sistem pada organ manusia, sistem pencernaan terdiri atas organ mulut, lidah, gigi, kerongkongan, lambung, salus, usus besar, dan anus. Berbagai sistem organ saling bekerja sama dan menyusun tubuh organisme atau yang disebut individu. Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contoh, seekor tupai, seekor semut, sebatang pohon kelapa, dan lainnya. Populasi. Populasi merupakan kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Contohnya, sekumpulan semut yang terdapat di batang pohon. Komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu dalam kurun waktu yang lama. Contohnya, berbagai jenis populasi ikan yang hidup di laut. Ekosistem. Ekosistem adalah seluruh komunitas beserta lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi. Di dalam ekosistem, organisasi kehidupan berlangsung sangat kompleks. Antar populasi terdapat suatu hubungan simbiosis, serta siklus energi dan materi. Siklus energi ini terjadi melalui suatu peristiwa makan-dimakan yang membentuk sebuah rantai makanan. Bahkan terdapat siklus energi yang lebih luas dan rumit dalam suatu jaring-jaring makanan. Di dalam ekosistem, hubungan antara organisme abiotiknya tidak dapat terlepas dari faktor abiotiknya. Bioma. Bioma adalah satuan daerah daratan yang luas di bumi, bercirikan sejenis tumbuhan dominan di daerah tersebut. Contohnya bioma gurun, bioma taiga, dan bioma tundra. Biosfer. Biosfer keseluruhan bioma atau seluruh organisme di bumi beserta tempat hidup yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Pembahasan keempat. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan, pertumbuhannya ditandai dengan bertambahnya tinggi, subur, dan besar suatu tumbuhan. Perkembangannya melalui biji, tunas, stek, dan spora. Sedangkan pada hewan, pertumbuhan ditandai dengan pertambahan berat badan, panjang atau tinggi suatu hewan. Perkembangannya dengan cara generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Pembahasan kelima tentang jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan terdiri dari jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan sebuah jaringan di mana dibentuk oleh lapisan sel-sel untuk menutupi maupun melapisi organ di mana berfungsi untuk melindungi organ sebagai penyerapan dan sekresi. Jaringan epitel dibagi menjadi 3 berdasarkan apa yang dilapisi oleh jaringan tersebut, yaitu ekstelium, endotelium, serta mesotelium. Yang kedua, jaringan otot. Jaringan otot merupakan sebuah jaringan yang berisi sel-sel serta serat yang berfungsi sama, yaitu membentuk otot dan membantu proses pergerakan rangka manusia serta organ-organ di dalamnya. Jaringan otot dibagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Yang ketiga, jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan sebuah jaringan yang berfungsi mengikat antar jaringan tubuh, di mana berperan dalam menjaga suhu tubuh serta mekanisme pertahanan regenerasi. Jaringan ini terdiri dari bahan interseluler di antara sel-selnya yang disebut dengan matrik. Matrik berbentuk serat-serat di mana tidak teratur bentuknya. Dan yang keempat, jaringan saraf.
Jaringan saraf merupakan sebuah jaringan yang menerima rangsang serta meneruskan dan berfungsi untuk mengatur aktivitas otot. Saraf begitu peka terhadap keadaan sekitarnya sehingga jaringan saraf akan mengendalikan otot hewan serta manusia untuk dapat bergerak. Jaringan ini terdiri dari dua bagian, yaitu neuron dan neuroglia, di mana neuron berbentuk serabut panjang yang berfungsi untuk menerima suatu rangsangan, sedangkan neuroglia yang berfungsi untuk melanjutkan rangsangan serta sebagai penyokong neuron-neuron. Pembahasan keenam tentang jaringan tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan meristem, jaringan penyokong, jaringan dasar, jaringan pengangkut, dan jaringan pelindung. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri. Jaringan ini terletak di ujung akar dan ujung batang. Berdasarkan lokasinya, jaringan meristem terdiri dari 3 macam, yaitu apikal atau ujung, lateral atau samping, dan interkalar atau ruas. Yang kedua, jaringan penyokong. Seperti namanya, jaringan penyokong berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. Dindingnya tebal dan akan berhenti melakukan pembelahan ketika sudah mencapai usia dewasa. Contoh dari jaringan penyokong adalah parenkim dan sklerenkim. Yang ketiga, jaringan dasar. Jaringan dasar disebut juga jaringan parenkim. Jaringan inilah yang mengisi ruang antar jaringan. Jaringan ini terdapat di semua bagian tubuh tanaman seperti batang, akar, dan daun. Jaringan parenkim yang berada di daun yaitu mesofil, di mana banyak mengandung kloroplas. Yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau pembuluh adalah jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada di dalam tumbuhan. Terdiri dari pembuluh xilem dan floem. Apa itu xilem dan floem? Xilem adalah pembuluh yang mengantarkan hasil air dan mineral dari akar ke daun. Sementara floem adalah pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Dan yang kelima adalah jaringan pelindung. Jaringan ini disebut juga epidermis, berada di lapisan terluar dan fungsinya untuk melindungi permukaan tumbuhan. Jaringan pelindung tersusun atas sel-sel yang menutup seluruh permukaan dengan rapat. Tidak cuma itu, ada satu kelebihan khusus dari epidermis ini. Jaringan epidermis bisa mencegah penguapan yang berlebihan dengan membentuk lapisan miring anti air yang disebut kutikula. Pembahasan ketujuh, hukum Mendel 1 dan 2. Hukum Mendel 1 disebut juga prinsip segregasi. Dalam hukum ini dinyatakan bahwa gen di induk atau parental terdiri dari sepasang alel dan akan mengalami pemisahan saat pembentukan gamet, sehingga gen di gamet akan berupa satu buah alel. Misalnya, suatu parental tanaman memiliki sifat bunga berwarna merah dan berbiji keriput. Gen dari tanaman ini adalah M besar M kecil, K besar K kecil. Maka saat pembentukan gamet akan terjadi pemisahan sehingga setiap gamet akan memiliki satu gen yang mengatur warna bunga dan satu gen yang mengatur biji. Sementara hukum Mendel 2 disebut juga dengan prinsip asortasi bebas. Dalam hukum ini dinyatakan bahwa pada individu yang mempunyai 2 atau lebih sifat, maka diturunkannya sifat terjadi secara bebas, tidak bergantung pada sifat yang lain. Dengan kata lain, sifat yang diakibatkan satu gen tidak mempengaruhi sifat yang diakibatkan oleh gen lain. Dalam contoh soal ini, sifat warna bunga tidak dipengaruhi oleh gen yang menentukan bentuk biji. Begitu juga sebaliknya. Misalnya, gen M besar menentukan warna bunga merah dan dominan. M kecil menentukan warna bunga putih dan resesif. Gen K besar menentukan biji keriput dan dominan. Gen K kecil menentukan biji halus dan resesif. Maka perkawinan antara tanaman berbunga merah dan biji keriput yang besar M kecil K besar K kecil akan menghasilkan anak M besar K besar M kecil K besar
M besar K kecil, M kecil K kecil, sehingga menghasilkan M besar M kecil K besar K kecil, dan jika dikawinkan dengan sesamanya akan menghasilkan keturunan yang bersifat merah keriput, merah halus, putih keriput, dan putih halus. Jadi terlihat bahwa sifat bunga warna merah hanya dipengaruhi gen pembawa warna dan tidak dipengaruhi gen pembawa sifat bentuk biji. Demikian juga sebaliknya. Pembahasan ke-8 yaitu tentang mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal atau disebut uniseluler, maupun bersel banyak yang disebut multiseluler. Mikroorganisme terdiri dari virus, bakteri, jamur, dan protozoa. Virus. Mikroorganisme ini merupakan parasit yang hanya bisa hidup dan berkembang biak dalam tubuh organisme lain, atau dikenal dengan inang. Oleh karena itu, kasus penyakit bakteri sangat tinggi, dan penyebarannya sangat cepat. Bakteri. Mikroorganisme yang satu ini merupakan salah satu yang populer di masyarakat. Kehadirannya bisa berdampak positif maupun negatif. Bakteri parasit biasanya hidup dalam tubuh manusia dan menyebabkan penyakit. Untuk mikroorganisme yang satu ini bisa diobati dengan penggunaan antibiotik. Jamur merupakan sekelompok besar makhluk hidup eukariotik berinteraksi yang menjalani zat tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Protozoa merupakan makhluk hidup dari kingdom Protista dan bisa juga menyebabkan timbulnya penyakit. Itulah sedikit pembahasan tentang biologi dan semoga bermanfaat.